Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfadli Ulum dengan nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imunitas pada manusia. A. Sistem imunitas dan peranannya. Sistem imunitas didesain untuk mengenal dan menghancurkan benda asing yang masuk ke tubuh manusia, termasuk patogen. Patogen adalah benda atau bahan yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Sel tubuh yang berperan dalam kekebalan tubuh adalah leukosit atau sel darah putih. Protein asing yang masuk ke tubuh manusia akan dianggap sebagai antigen. Antigen akan dihancurkan leukosit melalui dua cara, yaitu pembentukan antibodi atau memakannya, yaitu fagositosis. Sistem imunitas membuat tubuh mampu bertahan dari serangan patogen. Berikut fungsi sistem imunitas bagi tubuh. 1. Sebagai pembentuk kekebalan tubuh. 2. Penangkal dan penghancur benda asing yang masuk ke tubuh. 3. Pendeteksi adanya sel-sel abnormal. Sel yang mengalami mutasi, infeksi, sel yang berubah sifat menjadi ganas atau kanker, dan patogen yang membahayakan tubuh, lalu menghancurkannya. 4. Untuk menjaga keseimbangan dan komponen dan fungsi tubuh, terutama pada komponen tubuh yang telah tua. B. Lapisan pertahanan sistem imunitas. 1. Lapisan pertahanan pertama. A. Pertahanan fisik atau mekanik, meliputi kulit, kornea mata, dan membran mukosa yang melapisi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, saluran reproduksi. Selama penghalang ini utuh dan tidak rusak, patogen tidak dapat masuk ke tubuh. B. Pertahanan biologis, berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit, membran mukosa, usus besar, dan saluran vagina. Bakteri ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dengan berkompetisi untuk mendapatkan nutrien. C. Pertahanan kimiawi, berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Sekret ini melengkapi perlindungan fisik atau mekanik di atas. Di dalam sekret terdapat enzim-enzim yang dapat menghancurkan bakteri. Lapisan pertahanan kedua. Ketika penghalang pertama mengalami kerusakan, misalnya kulit yang tergores atau luka bakar, kemungkinan patogen masuk ke tubuh akan meningkat. Jika patogen telah masuk ke tubuh, terdapat lapisan pelindung kedua yang mencegah serangan patogen lebih lanjut, yaitu sel pembunuh alami atau natural killer, sel fagosit, dan protein antimikroba. 3. Lapisan pertahanan ketiga. Lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit. Limfosit menghasilkan zat yang dapat mengenal dan menghancurkan mikroba dan zat asing. Limfosit juga memiliki ingatan imunologis menyebabkan mempercepat penghancuran mikroba dan zat asing, sehingga dianggap sebagai pertahanan utama pada tubuh. C. Gangguan dan kelainan pada sistem imunitas. 1. Imunodefisiensi merupakan suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi yang berbahaya. Imunodefisiensi dapat terjadi karena faktor bawaan. Imunodefisiensi yang paling mematikan adalah AIDS yang disebabkan oleh HIV. 2. Hipersensitivitas atau alergi adalah respons berlebihan terhadap antigen tertentu. Reaksi yang tidak dikehendaki tersebut dapat mengganggu tubuh, membuat tidak nyaman, bahkan berakibat fatal. Hipersensitivitas meliputi alergi ringan, anafilaksis, hingga penyakit autoimun. 3. Autoimunitas merupakan kegagalan sistem kekebalan untuk mengenali sel tubuhnya sendiri. Sistem kekebalan menganggap sel tubuhnya sebagai antigen dan menghasilkan antibodi untuk melawannya. Berikut beberapa penyakit autoimun, yaitu lupus, artritis reumatoid, dan sklerosis ganda. 4. Isoimunitas atau aloimunitas adalah suatu keadaan di mana tubuh mendapat kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Isoimunitas ini dapat muncul akibat transfusi darah atau menerima cangkok organ. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.